Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iza Mufid Asidiki dengan NIM 1303183044 dari kelas IT 4203 dengan dosen Pak Gede Agung Ari Wisudiawan untuk mata kuliah basis data lanjut dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa materi yang ada di basis data lanjut. Untuk kali ini saya masih ingin membahas mengenai transaksi processing, yaitu mengenai recoverability. Sebagaimana dibahas, transaksi mungkin tidak dapat dijalankan sepenuhnya karena kegagalan perangkat keras, kerusakan sistem, atau masalah perangkat lunak. Dalam hal ini, kita harus memutar kembali transaksi yang gagal, tetapi beberapa transaksi lain mungkin juga menggunakan nilai yang dihasilkan oleh transaksi yang gagal. Jadi, terkadang kita harus membatalkan transaksi tersebut pula. Nah, recoverability itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu irrecoverable schedule. Tabel di samping menunjukkan jadwal dengan dua transaksi. T1 membaca dan menulis A, dan nilai itu dibaca dan ditulis oleh T2. T2 berkomitmen namun kemudian gagal. T1 gagal. Jadi kita harus mengembalikan T1 karena T2 telah membaca nilai yang ditulis oleh T1. Itu juga harus dikembalikan. Tetapi setelah melakukan itu, jadi jadwal ini adalah jadwal yang tidak dapat dipulihkan karena ketika TJ membaca nilai yang diperbaharui oleh TI dan TJ berkomitmen sebelum melakukan TI, jadwal tersebut tidak akan dapat dipulihkan. Lalu terdapat recoverable schedule adalah jika transaksi TJ membaca item data yang sebelumnya ditulis oleh transaksi TI, maka operasi commit harus muncul sebelum operasi commit dari TJ. Jadwal berikut tidak dapat dipulihkan jika T9 itu berkomitmen segera setelah operasi read A. Jika T8 harus membatalkan, T9 akan membaca dan mungkin ditampilkan kepada pengguna. Keadaan database yang tidak konsisten. Oleh karena itu, database harus memastikan bahwa jadwal juga dapat dipulihkan agar pada saat menampilkan ke pembaca atau pengguna itu tidak terjadi kesalahan. Lalu terdapat yang namanya cascading rollback. Adalah sebuah kesalahan transaksi yang berujung pada sebuah rollback transaksi. Jika T10 gagal, T11 dan T12 juga harus di rollback karena itu dapat merujung pada sebuah hasil yang tidak dapat dikerjakan. Seperti itu.
Lalu ada cascadeless recoverable rollback. Tabel di bawah ini menunjukkan jadwal dengan dua transaksi. T1 membaca dan menulis A dan melakukan, lalu nilai itu dibaca oleh T2. Tetapi jika T1 gagal sebelum melakukannya, tidak ada transaksi lain yang membaca nilainya, sehingga tidak perlu mengembalikan transaksi lainnya. Jadi ini adalah jadwal yang dapat dipulihkan cascadeless. Jadi jika TJ membaca nilai yang diperbaharui oleh TI hanya setelah TI dilakukan, jadwal akan dapat dipulihkan dengan mudah. Kita lihat dari contoh tabel tersebut. Selanjutnya ada cascadeless schedule. Untuk setiap pasang transaksi TI dan TJ, sehingga TJ membaca data item yang sebelumnya ditulis oleh TI, operasi commit TI pun muncul sebelum operasi baca TJ. Hal ini diinginkan untuk membatasi jadwal untuk mereka yang cascadeless. Cascade rollback tidak terjadi. Lalu setiap jadwal cascade juga dapat dipulihkan. Di samping ini merupakan contoh jadwal yang tidak cascadeless. Lalu ada schedule implementation. Untuk database, untuk kekonsistensian sebuah database, DBMS harus menyediakan mekanisme yang akan memastikan bahwa semua kemungkinan jadwal keduanya. Kedua hal tersebut adalah conflict serializable dan recover and preferability cascadeless. Mekanisme ini disebut sebagai concurrency control, yang dimana trade-off antara jumlah kongruensi mereka itu memungkinkan dan bagaimana sederhana mereka menangani serializability dan recoverability. Sebagai contoh, jika kebijakan mekanisme hanya satu transaksi dapat mengeksekusi pada satu waktu, itu akan menghasilkan sebuah jadwal serial, menunjukkan kongruensi rendah tetapi mudah di recoverability. Ada banyak protokol, tetapi kita akan mendiskusikan hanya satu dari mereka, yang pertama yaitu locking. Nah, locking protokol itu akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.